Wakaf. Salah satu ibadah yang amalannya tidak akan terputus bahkan setelah seseorang tersebut meninggal adalah wakaf. Bagi umat Islam, istilah wakaf tentu sudah tidak asing lagi. Pembahasan tentang wakaf mencakup beberapa hal sebagai berikut. Pengertian wakaf, hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, hikmah wakaf. Pengertian wakaf. Wakaf adalah kata dari bahasa Arab waqf berarti menahan diri. Sedangkan menurut FQIH Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah wakaf atau amalan sunnah yang dianjurkan. Sebab, wakaf merupakan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun orang yang mewakafkan atau wakif telah wafat. Rukun dan syarat wakaf. Rukun dan syarat wakaf yang harus kita perhatikan adalah sebagai berikut. 1. Wakif, orang yang berwakaf. Syaratnya, balik, berakal, tidak di bawah pengampunan, dan atas kehendak sendiri. 2. Mauquf bin, benda atau barang yang diwakafkan. Syaratnya, berharga, bernilai, diketahui kadarnya, milik sah wakaf, dan tidak melekat pada orang lain. 3. Mauquf alaih, orang yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. Syaratnya, berhak memiliki sesuatu, berakal sehat, tidak boros, dan tidak di bawah pengampunan. 4. Sigat, pernyataan dari orang yang berwakaf. Syaratnya, mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya dan tidak sah apabila memiliki batasan waktu, dapat direalisasikan segera tanpa disangkutkan atau digantungkan pada syarat tertentu, bersifat pasti, dan tidak diikuti syarat yang membatalkan. Macam-macam wakaf. Wakaf dalam Islam dibagi menjadi 3 macam yaitu diantaranya. A. Berdasarkan objeknya. Wakaf pertama yakni berdasarkan objek tujuan pemberian wakaf. Secara garis besar, wakaf berdasarkan objek dibagi 2 yaitu wakaf ahli dan kairi. Wakaf ahli merupakan wakaf untuk keluarga atau saudara sendiri sehingga pemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Contoh wakaf ahli yaitu nafkah sehari-hari, membiayai pendidikan adik, dan sebagainya. Sebaliknya, wakaf kairi adalah jenis-jenis wakaf diperuntukkan kepentingan masyarakat luas. Contoh wakaf kairi seperti pemberian tanah, bangunan, dan sejenisnya. D. Berdasarkan jenis yang diwakafkan. Klasifikasi kedua wakaf adalah berdasarkan jenis wakafnya yang terbagi menjadi golongan pertama, kedua, dan ketiga. Golongan pertama yakni wakaf berupa benda tidak bergerak di mana bentuknya sulit dipindahkan. Contoh wakaf tidak bergerak seperti masjid, bangunan, pondok pesantren, dan sebagainya. Golongan kedua yaitu wakaf bergerak berbentuk barang. Dalam hal ini, termasuk seluruh pemberian mudah dipindahkan selain uang. Contoh wakaf bergerak seperti bibit tanaman, surat berharga, air, peralatan tertentu, dan lainnya. Sementara itu, golongan terakhir yakni benda bergerak berupa uang, baik tunai atau non-tunai. C. Wakaf berdasarkan waktunya. Terbagi menjadi 2, meliputi muabbat dan muakkad. Waktu muabbat merupakan wakaf yang diberikan tanpa batasan waktu, sehingga pemberian tersebut digunakan selamanya oleh masyarakat. Contoh wakaf adalah masjid, fasilitas umum, dan sebagainya. Sementara itu, wakaf muakkad adalah wakaf dengan pemberian hak guna terbatas. Contoh wakaf muakkad misalnya, bantuan pasokan makanan, uang konsumsi, dan sebagainya. Wakaf muakkad umumnya bersifat konsumtif, bukan wakaf produktif. Hikmah wakaf. 1. Upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT. 2. Mendapat ridho Allah SWT. 3. Mempertebal keimanan dan ketakwaan secara tidak langsung.
4. Menjauhkan diri dari siksa neraka. 5. Pahala yang akan selalu berlipat ganda. 6. Pahala jariah yang akan terus mengalir walaupun seseorang tersebut telah wafat. 7. Menyadarkan diri bahwa harta bukan segalanya. 8. Membantu mensiarkan Islam. 9. Melatih dan menumbuhkan kepekaan sosial. 10. Menyejahterakan umat manusia. 11. Mencegah kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. 12. Menambah jumlah dan kualitas fasilitas ibadah. 13. Membantu pembangunan negara. Demikian video presentasi dari saya. Semoga dapat memberikan pengetahuan dan saya juga meminta maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.